Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara dan saudariku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita, senantiasa memuliakan kita. Marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita, atas kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita. Allah mudahkan untuk kita, Allah lapangkan waktu kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk kita sehingga kita bisa duduk bersama kembali mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis An-Nabi alaihi salatu wassalam, dan kita berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang tinggi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita rahmatnya, senantiasa memantapkan hati kita di atas hidayahnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqamahan sehingga Allah subhanahu wa ta'ala terus memudahkan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita mengenai hadis An-Nabi alaihi salatu wassalam yang lebih dikenal dengan hadis Jibril, yang mana Jibril alaihi salatu wassalam bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang perkara agama. Jibril alaihi salatu wassalam memulai pertanyaannya tentang rukun iman. Nabi alaihi salatu wassalam menjawab rukun iman yang pertama, rukun Islam yang pertama, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala,
dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan rukun Islam yang kedua. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, an tuqimas salah, engkau mendirikan salat. Para al-ulama menjelaskan, wahai bapak, ibu, remaja dan remaja, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggunakan lafaz iqamah atau tuqimus salah. Allah tak pernah menggunakan tuaddis salah. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata tuqimus salah. Apa arti tuqimu? Apa arti tuaddi? Secara sederhana, bagi yang faham bahasa Arab, dia akan memahami apa beda antara tuqimus salah, apa bedanya antara tuqimus salah dan tuaddis salah. Kalau kita sebut iqamatus salah, mendirikan salat. Kalau tuaddis salah, melaksanakan salat. Bahasa Indonesianya secara sederhana, tuqimu itu mendirikan salat. Kalau tuaddis salah, dalam bahasa Indonesia secara sederhana, melaksanakan salat. Kita perhatikan setiap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat, mesti dia gunakan iqamatus salah, mendirikan. Wa aqimus salah wa atuz zakah, dirikanlah salat. Allah tidak katakan kerjakanlah salat. Allah tidak katakan tunaikanlah salat, tapi Allah katakan dirikanlah salat. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya pula mengatakan wa tuqimas salah. Nanti di hadis yang akan kita bahas setelah ini tentang rukun Islam juga, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan tuqimas salah, mendirikan salat. Apa bedanya Ustaz? Para al-ulama menjelaskan bahwasanya makna daripada mendirikan salat lebih afdal dan lebih utama daripada makna mengerjakan, menunaikan, melaksanakan salat. Artinya mendirikan salat memiliki makna yang lebih utama daripada makna melaksanakan, menunaikan, mengerjakan salat. Perhatikan Bu, seperti itulah Al-Quranul Karim. Dalam pemilihan kata dan bahasa tidak pernah salah, tidak pernah meleset. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat. Al-Quran merupakan perkataan Allah yang sempurna, tak ada cacat satu huruf pun, tak ada kurang satu huruf pun. Tak ada perkara yang perlu ditambah, tak ada perkara yang perlu dikurang. Semuanya sempurna Al-Quran. Bahkan dalam pemilihan kata pun Allah sangat teliti. Dan Allah maha sempurna. Lantas kenapa mendirikan salat itu lebih utama daripada melaksanakan salat? Para ulama menjelaskan yang pertama, mendirikan salat, dikatakan dia mendirikan salat jikalau dia telah melaksanakan salat seperti yang Nabi alaihi salatu wassalam contohkan dan ajarkan. Itu baru mendirikan salat. Kalau seandainya salatnya tidak sesuai dengan contoh dari Nabi, tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi, maka tidak dikatakan mendirikan salat, baru mengerjakan salat saja, melaksanakan salat saja.
Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Maka kalau kita ingin mendirikan salat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita hendaknya salat sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang sunnah Nabi salat itu seperti apa, Ustaz? Belajar lagi di pembahasan khusus tentang fikih atau hukum-hukum di dalam agama, hukum bersuci, hukum salat. Karena itu wajib dipelajari oleh siapa saja, yang muda, yang tua, laki-laki, perempuan. Mungkin banyak di antara kita yang tak paham apa saja pembatal-pembatal salat, iya kan? Banyak. Mungkin di antara kita tidak tahu membedakan mana yang rukun salat, mana yang syarat salat, mana yang sunnah daripada salat. Pengetahuan itu bukan hanya dimiliki ustadz saja, harus dimiliki oleh setiap kaum muslimin. Karena hukum salat fardu ain. Maka daripada itu wajib atas kita mempelajari hukum-hukum di dalam ibadah, hukum bersuci. Mungkin kita, Pak, Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak perkara-perkara bersuci yang tidak kita fahami, yang kita keliru di dalamnya. Contoh, Pak, sering saya dapati ketika seseorang telah berwudu, mereka mengatakan kalau ditawarkan makanan setelah berwudu, saya tidak makan, saya telah berwudu. Apa kaitan wudu dengan makan? Kalau makan daging onta, iya batal wudu. Kalau makan daging onta batal wudu berdasarkan nas hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, seseorang yang makan daging onta berwudu. Tapi kalau tidak makan daging onta, maka tidak lagi berwudu. Banyak di tengah-tengah masyarakat yang mengatakan hal demikian. Ya, setelah berwudu tak boleh makan. Menunjukkan akan kedangkalan ilmu kaum muslimin di dalam hukum-hukum ibadah. Ya. Kemudian kata para al-ulama, makna daripada iqamah, mendirikan salat, ialah seseorang salat pada waktunya. Seseorang salat pada waktunya. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak salat pada waktunya terancam oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ma'un. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang salat. Siapa yang salatnya seperti apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mereka dalam keadaan salat mereka suka menunda-nunda, melalaikan waktu salat. Maka seseorang dikatakan mendirikan salat ketika mereka salat pada waktunya. Tidak mereka tunda-tunda sampai hampir habis waktunya. Sebagian mufassir, ahli tafsir menafsirkan. Sebagian mufassir mengatakan sampai keluar waktu salat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah Allah wajibkan kepada orang-orang beriman dengan waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan firman Allah yang menunjukkan bahwa adanya salat 5 waktu di dalam Al-Quran. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat 103. Di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW mengatakan, ayyul a'mali afdalu,
Ya Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, kata seseorang pemuda, amalan apa yang paling afdal? Kata beliau, as-salatu liwaqtiha. Salat pada waktunya merupakan amalan yang paling afdal. Wa birrul walidain, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka inilah makna daripada mendirikan salat. Kalau seandainya salat di akhir-akhir waktu itu bukan mendirikan salat, itu namanya menunaikan salat. Di antara makna mendirikan salat, kata para al-ulama, al-khusyu'. Seseorang yang khusyuk di dalam salatnya, maka dikatakan mereka mendirikan salat. Kalau tak khusyuk, berarti melaksanakan salat, bukan mendirikan salat. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Allah sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-1 dan ayat ke-2. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sifat mereka? Bagaimana orang-orang beriman itu? Allah mengatakan, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka di dalam salat mereka khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan seseorang mendirikan salat ketika mereka khusyuk di dalam ibadahnya. Kemudian Syekh As-Salih Al-Fauzan, salah seorang mufti kerajaan Arab Saudi, orang yang berfatwa, kalau di Indonesia MUI-nya, kalau di kerajaan Arab Saudi Lajnah Ad-Daimah. Beliau mengatakan, wa in kana qad shalla fi dhahir, walaupun dia telah salat secara zahirnya, wala yu'mar bil i'adah, dan tidak diperintahkan dia untuk mengulangi salatnya. Ya, dia sudah salat, kita nampak dia sudah salat, tapi tidak diperintahkan untuk menunjukkan apa? Salat seseorang yang tidak khusyuk tetap sah. Salat orang yang tidak khusyuk tetap sah. Kenapa? Karena orang tersebut tidak diperintahkan untuk mengulangi salat. Salat yang tidak sah, barulah salat tersebut diperintahkan untuk diulangi. Kemudian beliau mengatakan, lakin laisa lahu fiha thawabun. Kenapa? Kata beliau sah salatnya, akan tetapi beliau tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa Ustaz, ada ibadah sah tapi tidak dapat pahala? Ada. Saya kasih contoh. Kita sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Di dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, rubba saim, berapa banyak orang yang buat puasa, la siyama lahu au kama qala, tidak ada puasa baginya kecuali illa al-ju' wal 'atash, kecuali rasa lapar dan rasa haus. Lapar haus saja yang didapat. Sah puasanya? Sah. Kenapa? Karena mereka tidak diperintahkan untuk mengqadha puasa. Tapi yang mereka dapat hanyalah lapar dan haus. Kenapa? Pahalanya sudah dikikis dikarenakan mulut yang tidak bisa dijaga, perangai yang tidak bisa dijaga. Iya, mereka tak makan, mereka tak minum, mereka tak berhubungan antara suami istri, tak batal, karena 3 pembatal puasa itu 3. Akan tetapi pahala mereka gugur, tetap sah. Maka seperti itu pula kondisi khusyuk di dalam salat. Seseorang yang hilang khusyuknya,
maka solatnya tetap sah, kata Syekh As-Saleh Al-Fauzan, akan tetapi pahalanya hilang sia-sia. Pahalanya hilang. Maka dikatakan mendirikan solat kalau seandainya seseorang hamba khusyuk di dalam solatnya. Kemudian di antara perkataan para al-ulama yang menyatakan bahwasanya solat dikatakan mendirikan, seseorang dikatakan mendirikan solat, bukan melaksanakan solat, jikalau para lelaki solat di masjid. Kita bahas sedikit, Bu. Hukum solat di masjid apa, Pak? Bu, sunnah atau wajib? Sunnah apa wajib? Ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat antara dua pendapat para al-ulama cukup sengit. Argumen antara dua sisi cukup sengit. Ya. Kalau seandainya kita menemukan permasalahan agama, ya, permasalahan agama yang terdapat di dalamnya perbedaan dan perbedaannya sengit, argumennya sama-sama kuat, maka kita tidak bisa untuk ngotot, memaksa-maksa, mencela seseorang yang berpegang kepada satu pendapat yang berbeda dengan pendapat kita. Itu saya ingatkan dulu. Kenapa? Karena kita membahas permasalahan agama, kita akan menemui banyak sekali perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau seandainya perbedaan tersebut adalah perbedaan yang sama-sama kuat argumennya, maka kita di sini tidak diperkenankan untuk bersifat keras. Harus saling menghargai. Kalau seandainya dua argumen, yang satu argumennya lemah, yang satu lagi argumennya kuat, nanti kita bahas tentang iman nanti insyaallah. Mudah-mudahan kita bahas. Ada perbedaan ulama di dalam memahami iman. Akan tetapi perbedaan yang satu lemah, yang satu kuat. Maka boleh kita ngotot memenangkan pendapat kita. Kenapa? Kita berada di atas Al-Quran dan sunnah. Tapi solat jamaah wajib sunnah ini ada perbedaan dan sama argumennya kuat. Cuman saya secara pribadi, orang yang meneliti pendapat-pendapat para al-ulama, melihat bagaimana argumen antara dua sisi ini, saya cenderung kepada pendapat yang mewajibkan. Saya cenderung kepada pendapat yang mewajibkan. Artinya pendapat yang tidak mewajibkan belum tentu mereka salah. Saya bilang argumennya sama-sama kuat. Cuman pendapat yang mengatakan wajib menurut diri saya dan beberapa para al-ulama, pendapat mereka adalah pendapat yang terkuat. Kenapa? Satu, Nabi alaihi salatu wassalam di zamannya sering menghadapi peperangan melawan orang-orang kafir. Ada namanya perang Badr, ada namanya perang Uhud, ada namanya perang Khandaq, ada namanya perang Hunain. Banyak sekali perang yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat. Dan Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya tak pernah meninggalkan solat jamaah. Kalau ibu nanti belajar fikih, hukum-hukum Islam, ada yang namanya solat khauf. Apa solat khauf? Khauf itu dalam bahasa artinya takut. Solat yang dilaksanakan dalam kondisi takut. Kan perang antara muslim dan kafir. Nyawa, Bu, terancam kita. Iya kan? Maka Nabi tetap melaksanakan salat berjamaah di kala perang. Caranya gimana, Ustaz?
pertama imam, solat bersama satu barisan. Banyak riwayatnya tentang solat khauf ini. Kalau dibahas khusus nanti kita tahu bagaimana caranya. Secara ringkas, imam Nabi alaihi salatu wassalam imam, kemudian solat dengan satu saf yang lain mereka maju. Selesai yang satu ini, nanti yang ini mundur, ini gantian. Nanti ini solat sama Nabi. Solat imam, solat satu saf, ya kan? Kemudian Nabi selesai rakaat pertama, yang belakang ini menyelesaikan rakaat kedua. Selesai, pergi mereka. Yang satu di depan, balik lagi ke belakang. Solat sama Nabi, rakaat kedua. Yang ini rakaat pertama. Nanti salamnya sama Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak tata caranya dalam salat khauf. Kesimpulannya, dalam keadaan seperti itu saja Nabi perintahkan untuk salat berjamaah. Ini tidak ada angin, tak ada hujan. Kenapa kita tidak mau untuk meramaikan rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus laki-laki? Kalau perempuan tidak wajib. Cuman kalau kami pengen ke masjid boleh. Kenapa dalam satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian menghalangi hamba-hamba Allah yang wanita dari masjid-masjid Allah. Terlebih kalau ada pengajian. Tidak mungkin pengajian dari rumah mendengar. Ya pasti pergi ke masjid kalau ada maslahat-maslahat. Dalil kedua yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, yang menyebabkan saya condong kepada pendapat yang wajib solat berjamaah bagi kaum laki-laki. Kata Nabi SAW, laqad hamamtu an amura bis salah, kemudian an yajma'u huzamal hitabi thumma amura bis salati fatuqam. Kata beliau, kata Nabi alaihi salatu wassalam, saya berazam, berkeinginan kuat untuk memerintahkan pemuda-pemuda mengumpulkan kayu-kayu bakar, cari kayu-kayu bakar. Kemudian setelah itu saya memerintahkan seorang pemuda untuk melaksanakan salat berjamaah. Kalau dulu beda. Dulu masjid cuma satu. Kalau sekarang musola masjid dah banyak. Kita tidak tahu yang ini solatnya di mana, ini solatnya di mana. Bisa jadi tidak solat di sini, dia solatnya di sebelah sana. Tapi di masjid Nabi alaihi salatu wassalam, seluruh kaum muslimin berkumpul di dalam satu masjid. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian diperintahkan seseorang untuk melaksanakan salat. Thumma uharriqa ala aqwamin la yashhaduna salah. Kemudian saya langsung pergi ke rumah-rumah manusia yang ada kaum lelakinya untuk saya bakar rumahnya. Keinginan keras Nabi untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam tidak laksanakan keinginannya karena banyak anak-anak kecil dan para wanita. Bayangkan ibu, Nabi ingin bakar rumah laki-laki yang tidak melaksanakan salat di masjid. Ada ancaman keras dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka berdasarkan hal ini kita condong kepada pendapat yang mengatakan bagi laki-laki mereka wajib salat di masjid. Ustaz, kalau dia tetap salat di rumah Ustaz, dia yakin, dia mengatakan salat berjamaah wajib. Kalau dia yakin, kalau dia meyakini salat jamaah sunnah, berarti ya berdasarkan pendapat beliau. Kalau sudah sampai dalil dan dia meyakini dan dia memahami akan kuatnya pendapat salat berjamaah ini wajib, ketika dia salat sendiri di rumah, apakah sah salatnya? Sah salatnya? Sah. Cuman berdosa. Bisa sah salatnya berdosa? Bisa, Bu. Ada permasalahan di dalam fikih orang-orang yang salat di tempat yang beliau rampas. Apakah sah salatnya apa tidak?
dan ulama membahas apakah dia sholat kemudian berdosa atau tidak. Artinya bisa saja orang sholat kemudian berdosa, bisa. Sah sholatnya, sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia berdosa. Ala kullin, bahwa kita mengambil yang aman. Kalaupun sholat berjamaah itu sunnah itu dikerjakan atau ditinggalkan? Ya Bu, dikerjakan, ditinggalkan. Kerjakan. Sholat sunnah itu untuk dikerjakan, bukan untuk ditinggalkan. Yang sunnah itu sahabat dulu ndak ada tanya Bu. Syukran, Atri. Sahabat dulu tidak pernah bertanya kalau Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan sesuatu. Para sahabat tidak pernah bertanya, Nabi ini wajib atau sunnah. Kalau wajib kami langsung kerjakan, kalau sunnah kami nantilah pikir-pikir dulu. Tidak ada. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan sebuah hadis yang di dalamnya perintah, maka mereka langsung mengerjakan. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah makna daripada iqamatus shalah, mendirikan salat. Yang pertama, mereka salat sebagaimana Nabi salat. Yang kedua, mereka salat pada waktunya. Yang ketiga, mereka salat dengan khusyuk. Yang keempat, mereka salat secara berjamaah bagi kaum laki-laki. Adapun perempuan salatnya di rumah. Pahalanya gimana? Sama persis, tidak ada yang beda. Laki-laki sholat di masjid, satu langkah menuju masjid menghapus pahala, satu langkah diangkat derajat, satu langkah menghapus dosa, satu langkah diangkat pahalanya, ditambah pahalanya, diangkat derajatnya. Maka setiap wanita yang beliau berniat ingin sholat di masjid tapi sunnahnya di rumah akan mendapatkan hal yang serupa persis, dapat, bahkan bisa lebih dari apa yang didapatkan oleh kaum laki-laki. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan rukun yang ketiga wa tu'tiz zakah, dan memberikan zakat. Kita bahas di hadis selanjutnya nanti. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kita bahas di hadis selanjutnya insyaallah, karena sama hadisnya. Wa tahujjal baiti in istata'a ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke rumah Allah Baitullah kalau engkau mampu. Artinya seandainya engkau mampu untuk melaksanakan haji, maka wajib atasmu untuk berhaji, dan tidak boleh ditunda-tunda berdasarkan pendapat yang kuat di antara usuliyin. Ahli daripada usul fikih mengatakan ketika perintah, maka perintah itu hukumnya dikerjakan dengan segera. Maka seseorang yang hendak berhaji, dia sudah cukup mapan, ada uangnya, kemudian dia tunda-tunda dengan sengaja, nantilah tahun depan baru saya daftar, maka orang tersebut berdosa. Kenapa? Perintah hukumnya dikerjakan dengan segera, kecuali ada dalil yang lain yang menunjukkan perintah ini boleh diakhirkan. Ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua di dalam hadis ini. Jibril mengatakan, qala sadaqta, benar wahai engkau pemuda. Jadi pemuda yang datang kepada Nabi, maksudnya Jibril, dia membenarkan perkataan Nabi alaihi salatu wasalam yang menjawab pertanyaan pemuda tadi, maksudnya Jibril. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami takjub ketika itu. Para sahabat yang ada di sekitar Nabi dan pemuda tadi, maksudnya Jibril, takjub. Kenapa? Ini pemuda bertanya, kemudian dia yang benarkan pula. Dia tanya, kemudian dia yang membenarkan jawaban dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kayak guru ujian kan, dia kasih soal kemudian dia yang membenarkan. Bingung sahabat, aneh kok bisa. Kemudian pemuda ini bertanya, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman.
Kita bahas tentang iman. Ini penting Bu, tentang iman. Karena ada pemahaman-pemahaman yang sedikit keliru di dalam memahami iman. Kita kasih pemahaman yang benar di dalam memahami iman. Al-ulama mengatakan iman menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah yang disebutkan oleh para al-ulama qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Setiap ucapan kita iman. Setiap ucapan kita iman. Ya, berarti iman itu bukan dari hati saja. Ucapan seorang muslim itu iman. Wa'tiqadun bil qalb, meyakini dengan hati. Apa yang kita yakini di dalam hati itu iman. Apa yang kita ucapkan di dalam lisan itu iman. Kemudian para al-ulama mengatakan wa amalun bil jawarih, dan beramal dengan anggota tubuh itu juga iman. Saya ulangi. Mengucapkan dengan lisan itu iman. Kemudian meyakini dengan hati itu iman. Kemudian mengamalkan dengan anggota tubuh itu iman. Berarti iman itu bukan hanya yang diyakini di dalam hati saja. Ini pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Masih ada kurangnya. Kata para al-ulama, yazidu bit ta'ati, bertambah dengan ketaatan. Setiap ketaatan yang kita kerjakan, iman itu akan tambah. Ketika ibu baca Quran, maka ada sedikit di dalam hati sebuah apa? Keimanan, keyakinan. Ketika kita senantiasa sholat, maka ada bertambah keimanan kita untuk senantiasa dekat kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang iman itu dengan kemaksiatan. Artinya iman itu kadang naik dan iman itu kadang turun. Saya kasih buktinya, Bu. Bahwasanya iman itu kadang naik, iman itu kadang turun. Ibu sekarang, kita sekarang semuanya, kalau baca Al-Quran di luar bulan Ramadan banyak atau sedikit? Sedikit, kadang enggak. Iya kan? Kalau di dalam bulan Ramadan banyak sedikit? Banyak, kadang khatam Al-Quran. Menunjukkan apa? Bulan tersebut memancing iman seorang muslim menjadi naik. Maka tidak dipungkiri secara fitrah orang akan mengatakan bahwasanya iman seseorang itu lagi naik dan lagi kadang naik, kadang turun. Bahkan orang-orang yang tak paham agama, ketika duduk di lapau di Manambo kini dan Lamah Wanama, siapa itu? Orang yang tak paham akan Al-Quran dan Sunnah. Atau di ladang yang ngicik orang ladang di kok iman nambu kini lamah bana, susah untuk sholat ke masjid. Kenapa? Memang iman itu bertambah dan berkurang. Kenapa kita bahas bahwasanya iman itu adalah ucapan, hati, dan anggota tubuh. Dia bertambah, dia berkurang karena ada sebagian pemahaman yang mengatakan bahwasanya iman itu stabil, tidak bertambah, tidak berkurang. Iman itu apa yang ada diyakini di dalam hati saja. Siapa yang mengatakan itu? Satu pemikiran yang bernama Murji'ah. Siapa namanya, Bu? Murji'ah. Siapa Murji'ah? Sebuah kelompok yang mereka meyakini bahwasanya iman itu stabil tetap. Kalaupun bikin maksiat tidak apa-apa. Makanya mereka akan mengatakan, oh saya maksiat tidak apa-apa, saya berzina tidak apa-apa, saya minum khamar tidak apa-apa. Kenapa? Iman itu stabil, kata mereka. Adapun ahlu sunnah mengatakan setiap maksiat yang kecil kita perbuat, maka iman itu akan turun. Setiap ketaatan yang kita lakukan, maka iman itu akan
naik. Maka Allah mengancam orang-orang yang melakukan maksiat. Kenapa? Bisa mengurangi iman seseorang dan bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Maka Murji'ah, kelompok lama dari zaman-zaman tabi'in, mereka muncul. Mereka mengatakan bahwasanya iman itu adalah yang diyakini di dalam hati. Yang kita ucapkan, kalau saya mengucapkan saya adalah Allah, kemudian tidak diyakini di hati, tidak apa-apa sama mereka. Kenapa? Karena lisan ini tidak ada kaitannya dengan iman. Adapun kita meyakini bahwasanya lisan berkaitan dengan iman. Bukti, seorang munafik suatu ketika kalau tidak salah di perang Hunain, mereka duduk di situ, ada seorang sahabat Nabi yang bersih hatinya. Mereka mencela para sahabat. Kata mereka, ma ra'aitu haula'i, saya tidak pernah melihat orang-orang seperti mereka. Maksudnya Nabi dan para sahabat yang makannya banyak, yang perutnya besar, yang takut kalau bertemu musuh. Kata mereka, ucapan. Dilaporkan oleh sahabat tadi kepada Nabi, ternyata ayat firman Allah lah sudah turun. Apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka mengolok-olok para sahabat dan mengolok Nabi? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan cari-cari uzur. Kata mereka, ya Rasulullah, kami ini cuman canda-canda saja, kami capek berjalan jauh, kami capek habis pulang dari peperangan, letih badan kami, itu cari kami bahan-bahan untuk dicandakan, dari lisan saja ungkapan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah beliau melihat pemuda tersebut melirik sedikit pun. Dia tetap menunggangi kudanya. Beliau mengatakan, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan cari-cari uzur, kalian telah kufur. Syahadat balik kalau memang kalian ingin kembali ke dalam agama Islam. Hanya gara-gara mengolok-olok, mencela para sahabat, lisan, hanya lisan saja mencela para sahabat, hukumnya kufur, keluar dari agama. Maka iman itu bukan hanya yang diyakini sebagaimana yang dipahami oleh kelompok yang bernama Murji'ah. Karena iman itu tambah kurang, lisan, hati, anggota tubuh. Ada lagi satu kelompok yang dikenal dengan Al-Khawarij. Mereka mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar kafir. Kalau ahlu sunnah mengatakan yang melakukan dosa besar tidak kafir. Contoh dosa besar itu seperti apa? Membunuh manusia. Kafir enggak? Enggak kafir. Itu dosa besar. Tapi dia terancam dengan neraka jahanam Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berzina. Orang berzina kafir enggak? Enggak, itu dosa besar. Bukan kekafiran, bukan kekufuran. Ustaz, kami belum tahu mana yang kafir, mana. Belajar, ada kitab khusus. Seperti kitab Al-Kabair, punyanya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Maka bu rajin-rajin mengaji, insyaAllah faham. Orang-orang Al-Khawarij, ciri-cirinya orang-orang Khawarij ini, yang pertama, lisan mereka itu suka mencela para penguasa. Itu ciri-cirinya. Suka mencela pemerintah. Itu ciri-cirinya. Suka memberontak kepada penguasa. Itu ciri-cirinya. Itu ciri-ciri dari Khawarij. Suka menumpahkan darah kaum muslimin. Kenapa? Mereka menganggap dosa besar itu mengeluarkan hamba dari berarti kafir, kata mereka. Kalau kafir darahnya halal, iya kan? Padahal yang boleh menghukum seseorang yang murtad itu bukan setiap manusia, tapi yang boleh menghukum orang murtad itu adalah penguasa saja.
Kalau kita punya di sini mahkamah, pengadilan, mereka yang berhak untuk menghukum siapa? Orang-orang yang murtad. Kalau kita tidak ada urusannya, Pak. Kalau seperti itu rusak agama, hancur negara kita. Kenapa lihat orang murtad langsung kita penggal kepalanya? Ya kan? Lihat orang berzina, sudah menikah berzina langsung kita rajam di tempat. Mana bisa? Itu urusan penguasa. Itu ciri-ciri orang Khawarij. Makanya yang suka bom sana bom sini itu namanya Khawarij. Kerjanya bawa bom di sini, bom di sini. Ya katanya di situ banyak orang kafir. Dia tidak paham orang kafir itu banyak jenisnya. Ada kafir yang harus diperangi. Ada kafir yang wajib dilindungi. Ada namanya kafir mu'ahad, ada kafir zimmi, banyak bentuk orang-orang kafir dalam perjanjian. Ada kafir yang hidup di negeri kita, memang asalnya dari negeri kita, maka tidak boleh kita ganggu. Bahkan kata Nabi SAW, kalau tidak salah hadisnya, seseorang yang membunuh orang kafir yang di dalam perjanjian, maka tak pernah dia mencium bau surga. Diancam oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Orang-orang Khawarij ciri-cirinya suka mengkafirkan, suka kafir-kafirkan orang. Kenapa? Dia anggap dosa besar mampu mengeluarkan hamba dari agama. Tapi kita tidak. Kita tidak mengatakan hal demikian. Kita mengatakan kalau seorang muslim melaksanakan dosa besar, berkuranglah imannya. Berkurang imannya. Ada lagi satu kelompok keliru di dalam memahami iman. Mereka mengatakan dosa besar itu tidak mengeluarkan orang dari agama. Terus di mana? Tidak pula dia di dalam Islam yang bernama Mu'tazilah. Namanya Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah, Ustaz? Sebuah kelompok yang pemahamannya berdasarkan akal filsafat Yunani kuno. Pakai akal saja. Katanya akal ini adalah Tuhan di atas segala-galanya. Itu namanya Mu'tazilah ciri-cirinya. Ya, ini hidup muncul ya setelah saya lupa pendirinya. Mu'tazilah ini saya lihat kembali, mereka memahami bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar tidak kafir, tidak pula Islam. Di mana, Ustaz? Antara kafir sama Islam. Aneh kan? Tidak Islam, tidak pula kafir. Antara dua tempat, di tengah-tengah dia. Cuman ketika di akhirat nanti apa? Mereka masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Sama saja kafir namanya. Di dunia mereka bilang dia di antara dua tempat. Di akhirat mengatakan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Maka banyak penyimpangan, kesalahpahaman di dalam memahami iman. Kita sebutkan dalilnya. Kita tutup dengan membaca dalil Ahlus Sunnati wal Jamaah yang mereka meyakini bahwasanya iman itu adalah hati, lisan dan anggota tubuh, dan iman itu bertambah dan berkurang. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 2 dan 3. Allah berfirman, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau mereka mengingat-ingat Allah, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibaca firman Allah bertambah. Allah sebutkan sendiri di dalam Al-Quran, iman seorang muslim akan bertambah ketika dibacakan ayat-ayatnya. Berarti iman seorang muslim kadang naik, kadang benar kata kita. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan iman itu bukan hanya hati,
Yang tadi tambah turun. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu kira-kira 70-an ke atas cabang. 71 bisa 73, 74, 75. Ya, antara itulah cabangnya. Tidak bisa dipastikan berapa cabangnya. Menunjukkan iman itu banyak cabangnya. Kemudian Nabi mengatakan, wa a'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Itu cabang iman paling tertinggi. Kenapa? Dengan satu kalimat tersebut seseorang masuk ke dalam agama Islam. Maka itu iman yang paling tinggi, kalimat tauhid, kalimat syahadat la ilaha illallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling rendah bentuk keimanan kepada Allah menyingkirkan duri-duri di jalan. Ada kaitannya dengan hati, Pak. Ibu, menyingkirkan duri. Duri tidak duri saja, batu-batu kecil kita pakai kaki aja tendang dikit. Itu bagian dari, kenapa? Ada kasih sayang kita kepada manusia. Jangan sampai ada manusia bahaya dikarenakan duri tadi, bahaya dikarenakan batu tadi. Walaupun dengan kaki kita tendang, kita tidak ada niat, kita tendang saja tuh, kita tendang. Ini bahaya nih orang. Berarti apa? Itu bentuk daripada iman. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wal haya'u minal iman. Dan rasa malu merupakan satu cabang daripada iman. Malu itu terkait dengan iman, akhlak seorang muslim. Pertama syahadat Allah la ilaha illallah lisan. Kemudian apa? Menyingkirkan duri, perbuatan badan. Kemudian apa? Haya, permasalahan hati, perangai. Maka iman ini berkaitan tentang lisan bisa menaikkan, mengurangi iman, hati bisa menaikkan, mengurangi iman, dan juga anggota tubuh. Dan dia bertambah dan berkurang. Itulah makna daripada iman. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keimanan yang senantiasa bertambah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqamahan dan kesabaran. Kita cukupkan, insyaAllah kita lanjutkan setelah Ramadan. Berarti siap Ramadan saja, berarti pembahasan Ramadan, pembahasan khusus di luar dari pembahasan ini. InsyaAllah setelah Ramadan kita bahas kembali tentang permasalahan iman, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, diantaranya pembahasan tentang iman, seperti apa iman kepada Allah, seperti apa iman kepada malaikat, seperti apa iman kepada kitab Allah, seperti apa iman kepada Rasul, seperti apa iman kepada takdir, dan seperti apa iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqamahan dan kesabaran, dan Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali setelah bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Dan kita tutup, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.